Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Saidayat dengan NIM 5203122020, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif 2020. Saya akan mempresentasikan dengan judul media pembelajaran mata kuliah media identik untuk pembelajaran RI 4.0, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Nur Basuki SPD MPD T. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada pengertian media pembelajaran itu sendiri. Menurut Hennig and Friends 1882, menggunakan istilah medium sebagai perantara yang menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. Definisi tersebut menekankan istilah media sebagai perantara. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Kita masuk ke manfaat media pembelajaran, yang mana manfaatnya itu adalah ada beberapa manfaat media yang lebih rinci, dan Kemp dan Dayton pada bukunya 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama itu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, yaitu media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang delapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut gitu. Jadi itulah beberapa manfaat media pembelajaran. Baik, kita akan masuk kepada contoh-contoh media pembelajaran yang mana pada kali ini contoh yang pertama adalah media audio, di mana media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengar, di mana contoh-contohnya ini adalah radio, tape recorder, dan telepon, dan masih banyak lagi yang mendengarkan alat suara. Jadi dalam media audio ini belajarnya mengenai dengan indera pendengarnya. Jadi kita harus mendengar apa yang dijelaskan oleh guru dan apa yang misalnya kita dengar dari radio, apa informasi yang ada, seperti itu. Yang kedua adalah media visual, yang mana media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan material dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Jadi contoh-contohnya itu ada di ilustrasi, flashcard itu adalah visual diam. Ada contohnya film bisu, dan animasi itu adalah visual gerak. Jadi ada dua visual seperti itu. Yang ketiga adalah media audiovisual, yang mana media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ini terbagi dua juga, yang mana ada TV diam, contohnya film rangkai suara. Ini adalah audiovisual diam. Baru yang satu lagi adalah film TV dan gambar bersuara. Ini adalah audiovisual bergerak. Jadi ada dua lagi tipenya di media audiovisual gitu. Jadi yang keempat ini adalah serbaneka. Media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajar, yang mana pada contohnya itu adalah papan tulis,
berwisata atau kemah, itu berwisata atau kemah ya ke masyarakat, karena kita harus terjun ke wisatanya gitu agar mendapat informasi. Baru yang ketiga itu ada diorama. Diorama itu adalah seperti kayak miniatur gitu kan. Berikutnya adalah fotografi, yang mana gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Jadi ini keenam adalah 6, yaitu yang terakhir untuk media pembelajaran, yang mana media pembelajaran yang terakhir ini adalah peta dan globing. Media pembelajaran berikut ini dia adalah peta dan globing yang berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi tertentu. Jadi ada peta dan ada globing. Jadi itulah hanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada lain kata atau salah, mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Jangan lupa subscribe ya guys.